Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya Budini. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang materi pelajaran IPS kelas 7, yaitu tentang lembaga sosial. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang lembaga sosial? Nah, lembaga sosial itu adalah suatu proses yang tersusun untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya lembaga sosial ini itu memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Nah, karakteristik dari lembaga sosial ini itu ada 3. Yang pertama, lembaga sosial itu merupakan organisasi yang bersifat tetap. Jadi sifatnya itu tetap, tidak berubah-ubah. Yang kedua, lembaga sosial itu merupakan organisasi yang terstruktur rapi, karena memang bentuknya lembaga sosial itu sebagai organisasi, jadi dia itu memiliki terstruktur dan terstruktur rapi. Dan yang ketiga, keberadaan lembaga sosial ini berkaitan dengan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya lembaga sosial ini itu sangat mempengaruhi kegiatan dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang jenis-jenis lembaga sosial itu ada 6. Yang pertama itu ada lembaga keluarga. Yang kedua itu ada lembaga agama. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Yang kelima ada lembaga politik. Dan yang keenam ada lembaga hukum. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang lembaga keluarga. Jadi keluarga itu merupakan unit yang terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, lembaga keluarga ini juga memiliki fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi sosialisasi. Di mana fungsi sosialisasi dalam suatu keluarga ini maksudnya keluarga adalah tempat pertama di mana kita melakukan interaksi. Jadi interaksi yang paling banyak kita lakukan itu adalah bersama keluarga. Yang kedua adalah keluarga sebagai fungsi ekonomi. Artinya ketika kita dalam suatu rumah atau kita dalam satu keluarga itu pasti kita membutuhkan suatu perekonomian. Nah, sebagai anak kita pasti membutuhkan ekonomi atau membutuhkan kebutuhan. Kebutuhan tersebut itu yang menanggung adalah keluarga. Dan yang ketiga adalah keluarga sebagai fungsi pengawasan sosial. Artinya ketika kita mempunyai keluarga atau kita hidup dalam suatu keluarga, pasti kita akan diawasi oleh anggota keluarga kita, entah itu perkembangan kita, entah itu pola perilaku kita, itu pasti akan ada pengawasan dari keluarga. Dan yang keempat, fungsi yang keempat itu adalah keluarga sebagai fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Jadi ketika kita memiliki keluarga, kita bersama keluarga, kita pasti akan mengalami atau merasa bahwa diri kita ini ada yang melindungi. Jadi keluarga itu juga berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Dan yang terakhir adalah fungsi keluarga itu adalah sebagai pemberian status. Jadi dalam suatu keluarga pasti kita memiliki status yang berbeda-beda. Ada ayah, ada ibu, ada kakak pertama, mungkin ada adik, ada nenek, ada kakek, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi pemberian status dalam lembaga keluarga. Yang kedua adalah lembaga agama. Nah, lembaga agama itu juga merupakan salah satu contoh dari lembaga sosial. Nah, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam suatu masyarakat. Nah, lembaga agama ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi manifest dan yang kedua ada fungsi laten. Nah, yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini merupakan lembaga yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Entah itu bisa kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Nah, lembaga ekonomi ini juga dibagi menjadi 3 sektor, yaitu yang pertama ada sektor agraris, yang kedua sektor industri, dan yang ketiga adalah sektor perdagangan. Nah, yang dimaksud dengan sektor agraris itu adalah pengembangan ekonomi di bidang atau di sektor pertanian ataupun perkebunan.
Dan yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Memiliki jenis-jenis, yaitu ada 3. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur. Misalnya pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, atau mungkin S1, D1, D2 dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah pendidikan alternatif di luar sekolah. Misalnya kita melakukan les privat atau bimbingan belajar. Nah, itu merupakan pendidikan non formal. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah pendidikan yang didapat dari keluarga. Misalnya kita sedang belajar dengan ayah atau belajar dengan kakak, entah itu belajar misalnya belajar tentang akhlak atau mungkin belajar tentang pendidikan. Nah, itu yang dilakukan di dalam rumah atau di dalam keluarga kita, itu merupakan pendidikan informal. Dan selanjutnya adalah lembaga politik. Nah, lembaga politik ini merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut masyarakat. Nah, contohnya lembaga politik itu adalah misalnya ada DPR, terus partai politik, MPR, DPRD, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari lembaga politik. Dan yang terakhir adalah lembaga hukum. Lembaga hukum adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga hakim. Lembaga hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki fungsi. Yang pertama, lembaga hukum itu sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat. Melalui apa? Melalui Undang-Undang Dasar 1945, atau mungkin kalau di ranah masyarakat itu ada norma yang tertulis, ada yang tidak tertulis, seperti itu. Dan sebagai sarana mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga sebagai alat penyelesaian sengketa, dan yang terakhir sebagai sarana penggerak pembangunan. Jadi itu merupakan keempat fungsi dari lembaga hukum. Nah, sekarang kita bahas yang sebagai sarana mewujudkan keadilan. Artinya ketika kita sudah berada di lembaga hukum, misalnya kita melakukan kesalahan, tapi ada yang misalnya kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita dituduh melakukan kesalahan, nah itu kita bisa menyelesaikan lewat lembaga hukum. Dan lembaga hukum sebagai alat penyelesaian sengketa. Nah, ini sama seperti ini tadi. Misalnya kita ada permasalahan lalu kita selesaikan di ranah hukum. Dan yang terakhir sebagai sarana penggerak pembangunan. Jadi kita terus mengembangkan bagaimana hukum Indonesia ini bisa dipatuhi dan bisa tertib sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, baik adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai lembaga sosial yang ada di masyarakat. Tadi ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan juga lembaga hukum. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.